Shalom, salam damai bagi kita semua. Mari kita sama-sama baca 1 Korintus bab 12 dengan judul perikop Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Satu Roh Kudus, tetapi karunianya, talentanya, pemberiannya kepada kita manusia macam-macam, beda-beda. Seperti kata Paulus ini ya. Di sini dicontohkan, ada yang dapat anugerah untuk bisa berkata-kata dengan hikmat. Ada yang bisa berkata-kata dengan pengetahuan, menjadi ilmu pengetahuan, maksudnya saintis ya. Saintis itu apa? Para ilmu, orang yang berilmu pengetahuan, peneliti. Kepada yang lain mendapatkan iman, imannya besar. Dan yang lain mendapat karunia untuk menyembuhkan, bisa menjadi tabib, menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi perawat ya, juga menyembuhkan ya, atau menjadi penyembuh. Penyembuh itu tidak harus dokter, tidak harus suster, nggak harus perawat, nggak harus tabib, nggak harus orang yang berkecimpung dalam bidang medis. Bisa juga orang yang memang anugerahnya ya, meletakkan tangan kepada seseorang ya, berdoa lalu sembuh. Itu anugerah, langsung sembuh. Itu adalah anugerah. Ada lagi yang mendapatkan anugerah untuk mengadakan mukjizat. Ada lagi untuk bernubuat. Ada lagi yang punya kemampuan untuk membedakan bermacam-macam roh. Ada lagi yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh, dan ada lagi yang bisa menafsirkan bahasa roh itu. Ya, tapi semuanya itu adalah baik, bersumber dari roh yang satu, yang sama. Jadi dari Roh Kudus. Roh Kudus itu hasilnya roh-roh yang baik. Kalau roh setan itu hasilnya hanya kehancuran ya. Terorisme, teror, pembunuhan, pengerusakan, hancur-hancuran. Itulah hasil dari roh setan. Jadi ketahuan ya, siapa yang mendapatkan roh setan itu dari perbuatannya, dari hasilnya ya. Nyolong, lalu memukuli orang ya, menyiksa orang ya, menghancurkan, membunuh, meneror, teroris.
yang menghancurkan, membunuh itu buah-buah roh setan. Jadi yang sadar ya, yang ketika kita melihat di TV, di berita, wah banyak sekali ada terorisme ya, hancur-hancuran ya. Orang yang sedang berdoa baik-baik diusir, dibredel. Padahal berdoa, beribadah itu bukan maksiat. Itu adalah beribadah menuju ke kesucian, menjadi suci. Malah dibongkar ya, diusir, dibredel ya, ditutup, disuruh keluar, disuruh berhenti. Itu ya, itu yang melakukan pemberhentian, pengerusakan itu adalah pengikut setan itu. Itu jelas itu. Beda, hasilnya beda. Lihat ini. Roh-roh yang baik itu hasilnya baik-baik itu. Baik-baik semua. Sebab Tuhan itu sumbernya kebaikan. Dan siapa orang yang mendapatkan roh Tuhan Yesus, gak bisa ya, bisa berkata, terkutuklah Yesus. Gak bisa. Sebab rohnya dari Tuhan Yesus sendiri. Gak mungkin Tuhan Yesus mengutuk dirinya sendiri, gak mungkin. Tapi yang suka mengutuk-ngutuk Yesus ya, menghina-hina Yesus, itu jelas dari roh yang bukan dari roh Allah, tetapi roh setan. Sudah jelas ya. Tidak ada orang yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain dari Roh Kudus. Jadi yang belum bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, wah, mereka belum mendapatkan Roh Kudus. Ya, apakah dapatkan roh setan? Ya nggak tahu. Tapi jelas belum mendapat Roh Kudus. Ya, Anda belum mendapatkan anugerah untuk datang kepada Yesus ya. Berdoalah, maka Anda akan mendapatkan. Seperti kata Yesus, mintalah, maka engkau akan mendapatkan. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi bagi yang merasa tergerak ya, saya kok tertarik ya, ingin jadi pengikut Yesus, Anda sudah mendapatkan cipratan Roh Kudus. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus sendiri, Tuhan. Jadi gak bisa yang belum mendapatkan itu mengakui Yesus adalah Tuhan, belum bisa, karena mereka belum terpilih ya. Mereka masih beresiko ya, bergabung dengan roh-roh kegelapan, masih beresiko. Sebab mereka masih rentan terhadap ajaran-ajaran lamanya ya, yang berkutat soal kekerasan ya, soal kebencian ya. Mereka rentan terhadap ajaran-ajaran jahat itu, rentan ya. Lebih baik ditinggalkan ya, supaya tidak berisiko jatuh ya, ke bawah-bawah ya, terseret-seret arus. Segera minta pada Tuhan Yesus. Anugerahkanlah aku ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu, supaya aku dapat bergabung denganmu, supaya aku dapat mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari 1 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.